Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bersama saya Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati atau Bobby Wong atau Ajaraham atau Nanang Hari Adigiha atau apapun sahabat-sahabat memanggil dengan gelar sebutan nama kepada saya. Terima kasih semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang The Death Seven of the People atau 7 kematian, penempatan kematian di body atau tubuh seseorang. Banyak orang mengenal tentang kematian, tahu. Banyak orang bercerita tentang kematian. Dari kalangan agama apapun juga, dari Islam, Buddha, Konghucu, Shinto, Hindu, Katolik, Kristen, Protestan, sekte, mungkin dari aliran-aliran yang lainnya, itu sangat banyak. Namun satu catatan, ketika kita uraikan kristalisasi kematian itu, ternyata ada 7 poin. Ada 7 penempatan di raga manusia itu sendiri. Khususnya manusia ya. Pertama, yang disebut the death of thinking, kematian pemikirannya, atau al-mautu ala fikr kalau dalam bahasa Arabnya. Orang yang mati pikirannya itu pertama dia tidak berpikir dan tidak merenung, tidak menganalisis, tidak mempunyai ide dan gagasan, tidak mempunyai kalkulasi hitungan, dan bahkan tidak mempunyai visi dan misi yang bersifat pola pemikiran yang bisa dituangkan dalam sebuah tulisan maupun diungkapkan dalam perkataan. Manusia itu biasanya dia mengalami al-mautu ala fikr, kematian pikirannya atau ilmunya. Wasaniu, ada the second, the death of halihat atau kematian batin ya, kematian hati dan kematian rasa ya. Batin sifatnya yang disebut al-mautu dalam bahasa Arabnya itu al-mautu ala qalbi, kematian hati, dan al-batini, kematian batinnya. Biasanya hal ini ditandai dia tidak mempunyai perasaan. Semua hanya mengandalkan logika semata. Pokoknya kalau nggak logika ya dia tidak itu termasuk the death of hearts atau al-mautu ala qalbi, kematian hatinya. Itu banyak kematian qalbi itu ya, diantaranya tidak merasakan penderitaan orang lain, tidak merasakan kesengsaraan orang lain, tidak merasakan hal-hal yang sifatnya di luar logika gitu ya, atau di luar nalar. Karena kalau nalar tadi ya bicara the death of thinking, tapi yang kedua adalah al-mautu ala qalbi, kematian hati atau kebatinan. Itu sahabat-sahabat. Dan itu kalau orang sudah mati ya maka ada yang mengatakan mati rasa dan sebagainya. Itu yang namanya
al-mautu ala qalbi. Dan yang ketiga itu ada disebut al-mautu alal nafsi, kematian nafsunya. Nafsu itu kalau dalam uraian yang pernah saya sampaikan ada 7, termasuk nafsu amarah, nafsu makan. Nafsu amarah itu nafsu marah ya. Nafsu amarah itu kalau dia mati, dia tidak pernah akan mengalami kemarahan. Tapi perlukah nafsu itu hidup? Perlu. Karena kalau nafsu itu tidak hidup, maka orang itu dijajah, diinjak-injak tidak akan pernah marah. Itu namanya al-mautu ala nafsi. Termasuk nafsu alwama yang sifatnya untuk meraih kehormatan dan sebagainya. Termasuk nafsu alwama asubia, nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur. Nah, kalau bicara nafsu mutmainnah itu adalah untuk menciptakan ketenangan. Itu letaknya di farji, pintu keluarnya di mata, yang pernah saya jelaskan tentang hal-hal nafsu. Dan yang kelima nafsu murhana, nafsu syria, dan yang ketujuh nafsu kamalilah, yang pernah saya sampaikan di video-video selanjutnya. Itu bicara al-mautu ala nafsi, termasuk ketika orang mempunyai visi dan misi, itu sebagian dari pikiran, sebagian dari nafsu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, al-mautu alal jasadi, matinya jasad. Matinya jasad itu ya tidak bergerak ya. Contohnya orang stroke itu sebagian ada disebut urat saraf atau saraf sensorik atau motoriknya mengalami pengendoran atau pemutusan. Tapi pada hakikatnya kematian jasad yang di sini adalah ketika jasad seseorang atau manusia atau makhluk sudah tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak walaupun dia bernafas karena dipompa oleh angin sebagainya. Itu ya, kategori itu termasuk al-mautu zatul nyawa ya. Itu yang keempat. Dan yang kelima itu disebut al-mautu ala ruhi, mati ruhnya. Mati ruhnya itu ketika dia sudah meninggal. Ruhnya itu kan aturannya kalau belum hidup, masih mati di alam yang lain, itu mengalami kematian. Jadi ruhnya itu tidak akan difungsikan apa-apa lagi, tidak difungsikan sebagai ruh, tapi difungsikan ya cuma jadi butiran cahaya yang notabene di dalam pertapaan cahaya itu ruh itu nanti akan menjadi ruh kembali. Itu yang kelima. Dan yang keenam itu al-mautu ala nuri, memang mati cahayanya. Cahaya proses untuk penciptaan ruhnya, cahaya untuk menghidupkan sesuatunya mengalami kematian. Dan yang ketujuh al-hakikatul fil mauti, kematian yang sesungguhnya, yang banyak orang melihat itu cuma mati berpisahnya ruh dengan jasad, itu mati sesungguhnya. Itu tidak, itu masih sebagian kematian dari berpisahnya ruh dan raga ya. Walaupun satunya hancur, bisa kembali ruh lagi kalau memang diberi sebuah kemuliaan dan keistimewaan menghidupkan jasadnya tadi. Itu disebut tapi kalau itu sudah tidak bisa hidup kembali, yaitu baik ruh maupun jasadnya, itu disebut al-hakikatu mauti bil jasadi wal fikr wa nafsi wa qalbi wa ruhi wa nuri. Nanti
keseluruhannya itu mengalami kematian. Itu sahabat-sahabat, sebagai tambahan wawasan tentang kematian, hakikat kematian dan stratifikasi kematian di ragah manusia atau yang disebut dengan makhluk. Gitu ya. Akhir kata, kalau ada kegilapan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwa wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.